Lihat kita tadi Pak. Yang pertama, At-tahiyatul mubarakatus salatu fillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Siapapun hamba Allah yang salih, yang baik, yang mukmin, salih dan kotek itu adalah akan mendapatkan doa yang sama. Itu makanya kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Muslim itu begitu kuat hubungan chemistry persaudaraannya. La yakhzuluhu wala yadhlimu. Tidak boleh yang namanya orang muslim itu mencederai, menzalimi orang muslimnya yang lain. Makanya ada hak saudara kita yang lain dengan atas diri kita. Nabi menyebutkan ini. Kenapa? Karena dalam diam kita didoakan oleh saudara kita, Pak. Kita tidak kenal kan siapa dia, tetapi ketika dia menyebutkan wa ala ibadillahis salihin, masuklah kita di dalamnya. Begitu luar biasanya dibangun. Dan surga itu pertama sekali yang Allah cabut rasa dengki, rasa cemburu, rasa lebih baik dari orang lain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut pertama sekali adalah rasa dengki, rasa iri hati, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sehingga kalau dengki, iri hati ini kan merusak persaudaraan. Kalau ini luluh, maka yang muncul adalah rasa simpati, solidaritas. Kalau saudara kita kalau merasa ada pesaing, itu akan munculnya mahya, cemburuan, sakit hati. Tidak pernah merasa puas kalau orang itu lebih di atas kita. Nah, orang penduduk surga selalu Allah bunyikan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang pertama kali kata Allah sebutkan wa naza'na ma fi sudurihim, yang pertama sekali kami cabut adalah hiq di antara mereka. Sehingga yang pertanyaan di antara mereka ketika berbicara, apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Gimana keadaan Ibu? Gimana ekonomi Ibu? Gimana? Ada yang mendapat saya bantu? Gimana mudah-mudahan sehat Bu ya? Kan gitu. Selalu mensupport antara satu yang lain. Itu bangunan yang ingin kita gambarkan. Beragama itu Pak. Itu maka perintahnya sholat, perintah sholat sendiri untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan bahkan orang yang sholat itu tidak bernilai kalau sholat itu tidak melahirkan akhlak yang mulia. Ada suatu ketika seseorang yang di tetangga, seorang wanita yang disebut dalam riwayat hadis ini begitu banyak sholat sunatnya, puasa sunatnya, tetapi tetangga di sekitarnya selalu tersakiti oleh keburukan yang dilakukannya. Nabi menyebutkan dia masuk neraka karena orang itu tidak memahami makna sholat itu kemana arahnya. Jadi semakin bagus sholat seseorang itu, semakin melahirkan kebaikan untuk dirinya dan dirasakan oleh orang lain. Kalau kita ingin menakar orang itu beragama atau tidak usah di masjid tuh. Karena ada kaedah namanya ad-din al-muamalah. Standar perilaku yang paling dominan dalam beragama ini adalah bagaimana interaksi sosialnya. Bagaimana hubungannya dia antar individu. Capek jidatnya hitam nama Quran tiap hari, tapi tidak merubah perilakunya, wala'adzubillah, tidak melahirkan. Untuk itu yang namanya ibadah dengan akhlak, ya ibadah syairiyah dengan khuluq hasanah, itu tidak bisa dipisahkan. Semakin kalian melihat dekat atau jauhnya seorang dengan hamba, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah ada rahasianya. Orang yang baik, kata Allah, ya, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, ya Jibril inni ahibbu. Fanada Jibril ahli sama wal ard an ahibbu. Fa ahabbu ahli sama wal ard. Fa yud'al qabul fil ard. Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan memberitakan pada Jibril, aku mencintai seorang tersebut. Lalu Jibril mendeklarasikan, mengumumkan sesungguhnya wahai penduduk langit dan bumi para malaikat, Allah mencintai hamba itu, maka cintailah hamba tersebut. Lalu faidul qabul alal ard, maka diletakkanlah rasa penerimaan seluruh alam semesta ini kepadanya.
orang yang saleh walaupun kita tidak kenal, duduk dengan dia pun rasa nyaman. Belum ngomong lagi dia. Coba Pak. Tapi kadang-kadang ada kita tidak kenal orang tuh, berjumpa bela rasa sepatnya nanti. Karena al-arwah jududu mujannada. Orang iman itu dia melihat, menakar segala sesuatunya dengan keimanan. Itu yang memunculkan sensitivitas keberperasaannya dengan orang lain. Itu assalam tadi. Coba kita lihat tadi assalamualaikum. Sendirian assalamualaikum juga. Walaupun bapak sholat tengah gua, dewe tengah hutan, tetap walaupun tengah lautan, tetap assalamualaikum. Ke kiri dan ke kanan. Dan menggunakan ada orangnya. Maaf, jadi bahasa Jambi berarti apa Pak ya? Saya kalau setelah bahasa Jambi lupa balik bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada atau tidak ada orang? Kenapa ini Allah sebutkan? Karena tadi bahasanya kita adalah pelopor perdamaian dan damai itu tidak akan teraih kalau tidak datang dari Allah. Ada atau tidak assalamualaikum? Kalau ada orangnya berarti orang yang sebelah kita dimaksudkan. Kalau tidak ada, alam semesta ini. Ketika alam semesta ini kita katakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum keselamatan bagi kalian, maka alam semesta akan mengaminkan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu dengan yang sekarang. Kan gitu artinya. Nah, sampai sini salam udah tahu Pak ya. Jadi semakin beragama kita, harusnya orang tuh nyaman dengan kita. Ukuran kita baik, dan kita ini jangan pula mentalitas kita selalu menakar segala sesuatunya dengan kebendaan. Kita ini kalau tidak ada seorang duit belum baik orang dari kita. Ini tuh piakaknya kita dulu, agak picik. Ya, kalau orang tuh cuma belum ngaji susah, kalau nak berutang susah, kalau nak apa belum ada pernah nolong, tak pernah nyicip duit kau ini tidak baik orang itu. Ada ribuan alasan orang itu mungkin tidak mampu. Kalau itu kita sebagai akaran kebaikan seseorang, tidak ada sedunia jagat raya ini baik. Tapi kadang-kadang boleh jadi karena doa dia kita ini sehat. Karena munajat dan terima kasihnya mungkin pernah Bapak suatu ketika, makanya rahasia sedikit saja. Man ada maridah. Siapapun yang menjenguk saudaranya yang sakit, lihat tuh. Ba'adallahu bainahu bainan nar 70 kharifan. Wa sallat alaihim alfin malaikah. Ini hadis sahih. Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka Allah jauhkan jarak antara dia dengan neraka 70 kharifan. 70 kharifan 70 tahun atau 70.000 kilo antara dia dengan neraka. Dan malaikat bersalawat mendoakannya. 500 malaikah dalam hadis ini menyebutkan 500.000 malaikat berselawat untuknya, mendoakannya. Padahal hanya menjenguk, mengulang orang sakit ke orang Jambi. Bagaimana kalau kita membantu perawatan dia? Kan gitu artinya. Otak kita berpikir ke situ. Sedangkan nyemuk, ngulang bagi orang Jambi ini, dapat doa. Bagaimana kita bantu beli obatnya? Kurang tak mampu, dapat ada duit obat. Mungkin ada air putih yang dapat kita bantu. Jelas Pak ya? Jadi jadilah muslim pelopor perdamaian, agar kita mendapat hal yang sama. Rahmat lagi. Ini panjang ceritanya jadi ini. Ya. Rahmat tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sudah selesai. Banyak pembahasannya. Rahmat sekarang. Kode etik Allah memberikan kata clue atau kata kunci untuk meraih rahmah. Nabi suatu ketika kepada seorang sahabatnya, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tarahamu. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, nahnu nataraham ba'duna ba'da ya Rasulullah. Laisa rahmatu li ba'dikum innama rahmatun 'amma. Ini hadisnya. Kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian beriman. Dan tidak akan pernah sempurna keimanan kalian itu melainkan kalian terbangun kasih sayang di antara kalian. Seorang sahabat yang melewat hadis ini, Abu Musa al-Asy'ari, kami saling menyayangi ya Rasulullah. Perhatian, peduli kami satu dengan yang lain. Kata Nabi, bukan itu yang kumaksudkan. Innama rahmatun 'ammah. Rahmat
yang general, yang secara umum. Kalau satu komunitas biasalah, sekampung, se-RT, sebahasa, sewarna kulit, satu partai, satu kecenderungan, saling backup, itu wajar. Ini berbeda, beda warna, beda rasa, beda budaya, tapi kita masih ada rasa simpati kepadanya. Jadi jangan Pak, kita memahami agama ini sekarang dikit-dikit kita dengar nak bunuh orang takbir, maka udah takbir. Ini penyalahgunaan takbir nih. Ya. Dan ini kita ambil musim-musim pilpres nih. Seolah-olah kita dihadapkan dengan kondisi perang Badar. Ini pasukan Hizbullah, ini Hizbus Syaitan. Nah, kalau lawan politik kita tuh grup-grup setan tuh. Kalau sesuai dengan kita, Hizbullah ini benar, kita lah yang maha benar, orang maha salah semua. Kan ini yang terbang, yang tidak sehat itu. Apa begitu beragama? Oh tidak. Kalau ini penggambaran agama di semesta alam Nusantara ini, oh, keliru Pak. Islam itu tidak membangun begitu. Rahmah itu kata Nabi, irham man fil ard, yarham kaman fis sama. Umum sekali. Tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini. Muka bumi ini penduduknya banyak Pak. Bukan orang sekampung gitu bukan yang seagama dengan kita saja. Kalau soal dia lain keyakinan, itu cerita lain, itu bukan urusan kita. Ya, jangan kita membenci seseorang hanya karena beda keyakinan, tidak. Kekufurannya ya kita tidak, tapi dalam muamalah tetap. Berapa kesempatan selalu saya bilang Nabi itu berhutang dengan orang Yahudi. Padahal ada toke banyak di situ, Abu Bakar ada, Umar ada, Abdurrahman bin Auf, itu termasuk 10 orang yang dikabarkan Asyaral Mubasysyarah bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Tahu Bapak Ibu berapa harta peninggalannya? 27 triliun. Nah, dikumpul kita galoni duit kita udah kelap. Artinya apa? Persoalannya bukan kaya atau miskin, bukan banyak atau tidak banyak. Tapi bagaimana kita menghadirkan diri ini, kita membanyakkan kebaikan kita itu melalui berbagai macam cara. Mungkin kita ini kalau ngajinya tidak pada orang, sholat itu tidak sekuat orang, ya sholat sunat maksudnya, kalau sholat wajib harus ya sedekahnya tidak sebanyak orang, tapi sekurang-kurangnya ada investasi kebaikan yang lain. Investasinya apa? Jaga setiap orang, berapa kita bantu, kita bantu. Tidak bisa bantu dengan tenaga, dengan motivasi, ya. Kalau dia ada sekurang-kurangnya, kata Nabi, orang yang sakit kunjungi, kalau orang meninggal ditakziahi, diantarkan. Itu maksudnya ya. Jadi pola kehidupan kita terbangun yang namanya rahmah itu memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu terbangun. Gitu maksudnya cara kerjanya. Jadi sangat operasional sekali beragama ini. Silahkan. Maka cara pandangnya kenapa? Kalau diperhatikan ayat Al-Qur'an, selalu penggambarannya, transaksinya sifatnya perniagaan, Pak. Bersifat transaksional istilahnya, untuk rugi. Kenapa digambarkan begitu? Karena pedagang, mentalitas, cara berpikir, mindsetnya selalu ingin mencari celah strategi biar keuntungan itu berlipat ganda dengan modal yang sedikit. Pasti itu. Al-Quran menggambarkan ini biar terbangun mindset otak kita tuh begitu juga cara berhidupnya. Kerja dikit tapi nilainya banyak. Maka ketika Nabi ditanyakan macam-macam ya. Ketika ayul Islam afdal, suatu ketika ditanyakan sahabat, Islam yang bagaimana sih yang paling baik ya Rasulullah? Melihat kondisi terjadi kelaparan di mana-mana, maka Nabi menyebutkan Islam yang baik setelah al-iman billah, iman kepada Allah, it'amut ta'am, memberi, menyantuni, makan fakir miskin. Coba lihat ya. Suatu ketika ditanyakan lagi, ayat Islam afdal, musim haji, ya, melihat ngomong dengan orang komunitas yang memiliki kemampuan. Kata Nabi, Islam yang baik itu adalah haji mabrur, mengerjakan haji. Nabi berbicara sesuai konteks loh. Suatu ketika ditanyakan lagi, ketika negara terancam oleh orang-orang musyrik yang berkolaborasi dengan beraliansi ini dengan orang-orang Romawi,
untuk menjatuhkan Madinah. Ditanyakan kepada Nabi, ya Nabi, Islam yang bagaimana terbaik? Nabi menyebut al-jihad fisabilillah. Berjihad, berperang, membela agama Allah. Lihat Pak. Jadi hadis itu belajar asbab nurutnya, background historisnya dibaca dulu. Jangan langsung main pakai, baik lihat konteksnya, ya. Jadi macam-macam. Jadi salah satu rahmah artinya bangun perhatian antara satu dengan yang lain. Jadilah kita juga pelopor rahmah bagi yang lain. Dan salah satu sumber rahmah itu, ya, Nabi berdoa. Seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, tiap saat saya ini dosa tidak pernah habis-habis. Selalu berulang kali melakukan kemaksiatan dan dosa. Amal begitu-begitu saja. Bagaimana ya Rasulullah? Aku mengadu kepada Allah. Maka salah satu ayat yang Allah turunkan ini, katakan kepada hambaku jangan pernah berputus asa atas rahmat. Lalu Nabi menyebutkan, Allahumma maghfirataka awsa'u min arja min amali. Ya Allah Tuhanku, keampunanmu lebih aku harapkan daripada amalku. Ya, maksudnya amal yang saya lakukan ini bukan apa-apa, tidak mungkin bisa menjadi pembuka untuk engkau ampuni. Tolong layakkan ya Allah. Maka salah satu doa kita, ya, setelah kita astagfirullah, selalu pikir a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita selalu mengadu kepada Allah bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan yang apa Allah inginkan, melainkan bantuan Allah. Kurang semua. Dia kalau sholat itu ibadah yang sangat luar biasa. Karena dia luar biasa, maka setan yang ada memiliki profesi khusus mengganggu orang sholat. Nyama khinzab atau kunzub. Sekarang ini belum ingat apa-apa Pak. Mungkin Bapak ada ingat kunci mobil Bapak di mana. Tapi coba takbir Allahu Akbar. Nah, mulai. Macam-macam yang diingat. Ya. Siapa? Dialami oleh semuanya. Bagaimana mengatasi ini semua? Kembali Pak kita kepada sholat kita. Terlupa balik lagi. Terlupa balik lagi. Itulah rahimnya Allah. Kita ini bukan orang-orang maksum, bukan orang yang terjaga, tidak. Ya. Di rahmah. Ya. Saya skip langsung pada barakah. Karena bahasanya salam, rahmah dan barakah. Salah satu yang rahmah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran di rumah, di pada kesempatan. Berzikir. Zikir itu bukan harus yang panjang. Yang amal yang paling Allah suka itu, kata Nabi, ya, sesungguhnya yang walaupun sedikit. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, kata Nabi, untuk dilakukan itu yang selalu berkesinambungan kita lakukan. Amal yang merupakan menjadi kebiasaan bagi kita. Artinya lakukan segala sesuatu itu menjadi bagian dari diri kita. Seolah-olah perbuatan itu menjadi citra dari identitas kita. Walaupun sedikit. Biasakan baca Quran. Sedikit tak mengapa, tapi rutin. Biasakan sedekah. Sedikit tak mengapa, asalkan rutin. Jangan dia ini memang jarang sedekah, sekali sedekah 5 juta Pak. Tapi 2 tahun jarang, 2 tahun sekali. Bukan begitu, dia cuma 1000 sekali, tidak apa-apa. Itu yang mampu. Jadi membentuk kepribadian yang terbiasa melakukan kebaikan. Karena ada kaidah dalam kehidupan ini Pak. 70% dari perilaku kita adalah terbentuk dari kebiasaan. Bapak nukar baju, pakai baju, ngantung baju ibu, itu hari kemarin sama dengan hari sekarang. Ibu masuk pintu rumah, itu sama. Cara naruh sendal sama. Kita hidup ini adalah pengulangan-pengulangan, itu makanya rutinitas, rutin. Hal yang sama kita lakukan secara berulang kali. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya kan? 70% adalah sebuah kebiasaan. Dan perlu kita membiasakan kebaikan ini untuk kita lakukan. Kata Nabi, ta'awwadu bil khair fa innal khaira 'ada. Biasakan kebaikan karena kebaikan itu akan
membentuk perilaku seorang sehingga menjadi bagian dari dirinya. Dan siapapun yang terbiasa untuk melakukan sesuatu, pasti dia akan mati atas kebiasaan itu. Apa yang kita biasakan? Artinya, kalau orang selalu membiasakan kebaikan, maka Allah akan wafatkan dia dalam kebaikan. Wala'idzubillah, kalau dia melakukan keburukan, tidak sempat dia bertaubat. Kita takut. Itu jalan takdirnya. Maka ada pepatah Cina bilang, jagalah perkataanmu, pikiranmu, karena boleh jadi itu menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena boleh jadi itu akan menjadi sifat dan kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena boleh jadi itulah menjadi takdir akhirmu. Kan gitu, dimulai dari pikiran, lalu perkataan, lalu perbuatan, lalu kebiasaan, lalu menjadi titik akhir dari kehidupan kita ini. Wala'iyadzubillah. Sudah bicara ke rahmat, kita akan barakat. Salam bentuknya tunggal, rahmat bentuknya tunggal karena sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika barakah, apa arti barakah? Barakah itu dalam bahasa Arab, barakah itu berarti terduduk. Onta itu yabruk namanya. Ya. Arti menetap. Arti barakah juga terhimpun. Makanya bahasa Arab nyebutnya namanya baskom atau kolam itu namanya birkah. Itu secara literal, secara bahasa. Barakah artinya kebaikan yang menetap pada seseorang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kebaikan yang menetap pada diri seseorang atau sesuatu yang melekat pada seseorang dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kepada diri barakah artinya badan ini sehat. Kalau tiba di usaha lancar, bisnis, dalam berurusan mudah, tiba di anak sukses. Ya. Apapun yang kita lakukan itu namanya barakah, artinya melekat kebaikan. Apa arti kebaikan? Kebaikan itu artinya kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, lalu kenikmatan itu juga mengantarkan kita kepada kenikmatan yang lebih besar di akhirat. Itu namanya berkah. Saya ulangi lagi, kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini lalu mengantar kita kepada penyempurnaan keberkatan yang lebih besar di akhirat. Itu namanya berkah itu. Minumnya berkah, airnya menjadi sehat, dengan kesehatan itu dia melakukan kebaikan karena Allah. Jadi airnya hanya masalah air, Pak ya. Nah, itu barakah. Dan kata barakah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kita ingin dibuka akan kebaikan oleh Allah, kita ini bicara tentang rezeki, Pak. Ingat, rezeki itu jangan kita ini materialistik. Jangan takaran ketika bicara tentang rezeki itu hal-hal yang bersifat materi saja. Rezeki itu jangkauannya lebih dari itu. Nabi menyebutkan ma yu'ta ahadukum khairan qad ba'da al-yaqin min al-afiyah. Tidak seorang pun di antara kalian yang Allah berikan satu kebaikan yang sangat luar biasa. Apa kebaikan yang pertama? Hidayah. Setelah hidayah apa? Yang kedua namanya afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah itu sehat dan mampu memanfaatkan sehat itu untuk melakukan kebaikan. Itu makanya bahasa kita sehat wal afiyah. Kalau sehat, tangan ini sehat saja, cuman besak kekar untuk apa? Pengangguran. Nah, afiyah fungsional. Sehat mata ini ada fungsinya. Sehat otot otak ini ada fungsinya, berfungsi dia. Itu namanya afiyah. Makanya kata Nabi, selain keimanan, Allah berikan kesehatan anggota tubuh dan kebermanfaatan optimal untuk memfungsikan anggota tubuh. Itu artinya. Ya Pak ya? Jadi ini afiyah. Nah, ini juga makna dari barakah itu tadi. Nah, kembali kepada barakah, bagaimana meraih kebarakah? Banyak ini.
Ya, yang pertama, salah beberapa contoh saja untuk mereka barakah. Walau anal qura aman wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard. Jika penduduk satu kaum itu, penduduk bumi ini, al-qura, penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah dan mematuhi perintah Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard. Akan kami buka keberkahan, keberlimpahan, rezeki dan kenikmatan dari bumi dan dari langit kami kucurkan. Orang yang menjalankan perintah Allah pasti dia berkah hidupnya. Ingat, ini bukan saya yang ngomong, Al-Quran ngomong, Nabi yang ngomong. Saya cuma penyampai saja. Yang kedua, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yughris samaa'a midrada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, banyaklah beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan, ya, dan akan memanjangkan harta-harta kalian, melipat gandakan usaha kalian, dan menjadikan kalian kebun-kebun dan taman-taman. Orang yang banyak beristighfar artinya orang yang sadar diri, orang mawas diri. Istighfar itu mohon ampun. Kalau enggak, orang yang tidak tahu diri pasti dia tidak mau beristighfar. Kenapa kita beristighfar? Kita sadar kita ini selalu bikin dosa. Dosa mata berapa kali? Dari jalan, dari keluar rumah, macam-macam kita tengok. Tidak dapat nanggelat, nak ada nyimpan mata di manja pula. Kapan nak bawa mobil, nombor baik gitu. Ya kan mata dibawa, melihat yang lain, sama istighfar. Jadi biasakan lam yakun lisan qarabban min dzikr. Jadi banyaklah dalam duduk. Tidak pernah nak nunggu doa yang panjang-panjang yang susah dihafal. Apa yang Bapak Ibu tahu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa? Sholawat, sholawat. Perbanyak sesuatu yang kita mudah mengamalkannya. Persoalannya sederhana Pak, karena kita tidak mau melakukannya dan tidak terbiasa melakukannya. Bukan berat melakukannya, tidak. Berat sholawat itu, berat baca Fatihah, berat baca istighfar. Tidak. Cuma kita tidak mau melakukan. Kenapa tidak melakukan? Tidak terbiasa. Kenapa kita berkembang tahu? Tidak harus disusunkan, mana naruh anduk, mana naruh gayung, mana tahu kita. Sudah seolah-olah mindset kita sudah disusun macam itu, diprogram untuk itu. Nah, kenapa kita tidak membangun itu? Jadi taat kepada Allah, banyak istighfar. Itu kunci barakah. Yang ketiga, ini diarahkan contoh yang tentang bagaimana meraih keberkahan. Apa itu ya? Inna Allah, hadis disebutkan, qasama bainal ibad, Allah membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Wa yabtali al-'abd bima qasama lah, atau bima qusima lah. Dan Allah menguji seorang hamba dengan nasib dan rezeki yang diberikan kepada hamba tersebut. Wa in radiya, jika dia ikhlas, rela menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu barakallahu lahu fih, Allah akan menurunkan keberkahan bagi orang itu. Jadi kaidahnya irda bima qasamallahu lak, berpuas hatilah, itu bahasa yang lebih tepatnya. Berpuas hatilah Anda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri Anda. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik. Kalau lebih, mungkin kita ini sudah menjadi orang-orang yang kufur. Jadi yang kita terima dari Allah itu yang terbaik untuk kondisi kita, keadaan kita. Karena apapun yang diberi, diinginkan oleh Allah, dilakukan oleh Allah kepada orang mukmin itu baik. Sakitnya baik, sehatnya baik, miskinnya baik, kayanya baik, semuanya baik. Tuhan tidak pernah berniat jahat untuk kita. Wa kana bil mu'minina rahimah, begitu sayangnya Allah dengan kita. Betapa banyak kita lupa dengan Allah, tapi Allah tidak pernah lupa dengan kita. Alhamdulillah sampai sekarang jantung normal masih dipakai, mata masih normal, rabun. Coba kalau setiap melakukan dosa dirabunkan Tuhan, butuh galau gitu nih.
Tidak dapat sampai ke sini. Kalau setiap dosa mencacatkan fisik kita, tidak berjumpa kita malam ini, Pak. Betul tidak? Iya. Jadi begitulah cara beragama, Pak. Jadi kita, oke, 2 menit lagi, saya simpulkan. Salam, rahmah dengan barakah. Ternyata itu bisa diraih. Sudah ada tipsnya, sudah ada caranya. Tinggal kita laksanakanlah. Jadilah kita ini seorang muslim yang digambarkan oleh Nabi. Al-muslim man sadamal muslimuna min yadi wa bawa'iqih. Seorang muslim yang sejati itu adalah ketika mana orang lain selamat dari keburukan yang dikeluarkan oleh mulutnya dan juga anggota tubuhnya. Itu muslim sejati. Tapi kalau orang lain masih tersakiti, kita harus mempersoalkan keislaman kita. Al-mu'min, kata Nabi, man ya'man jarahu min bawa'iqih. Seorang mukmin, orang yang beriman yang sejati itu adalah ketika mana tetangga lingkungannya merasa aman dari keburukan. Artinya kehadiran dia memberikan nilai positif. Bukan semakin dia ada semakin orang pening kepala. Nah itu hati-hati itu. Kalau belum ada kita, belum orang pening kepala gara-gara kita, nah itu hati-hati. Jadi kehadiran kita mendamaikan. Itulah tips-tips yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya adalah, saya ingin katakan, agama itu tidak berarti. Tidak seberat yang itu. Kalau kita pengen beragama ingat Allah 24 jam, itu bukan kelas kita. Pendosa iya. Hadis Qudsi yang menyebutkan adnaba abdi, seorang hambaku selalu melakukan dosa. Fa'alima annahu rabban. Fa'alima annahu rabban, lalu dia menyadari ada Rabb yang mengampuni. Fastaghfarani, lalu dia minta ampun kepada Allah. Faghfartulah, aku ampuni, kata Allah. Ya ibadi, lau ataitani, subhanallah, wahai hambaku, kalaupun engkau datang kepadaku bidzambin, dengan dosa, mala'at inanis sama'i wal ard, dosa itu sebanyak alam semesta ini beratnya. Engkau datang memelas kepadaku, rajautani wastaghfartani ghafartu laka wa la ubali, aku akan datang memberi keampunan kepadamu. Subhanallah, masih tidak mau masih. Setiap hari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu Allah menyebutkan. Jangan ditampilkan Allah itu maha bengis, menutup semua harapan. Tidak. Allah itu penyantun, penyayang, sangat memperhatikan kita. Dan dia ingin kita juga menerjemahkan mana-mana itu dalam kehidupan kita, agar kita betul-betul layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita menebarkan rahmat, maka rahmat akan datang kepada kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari sekedar pencerahan ini, mudah-mudahan kita berbagi kebaikan. Siapapun kita, di posisi manapun, jadilah kita yang terbaik dan selalu berpikir. Takarlah perbuatan dan perilaku kita untuk menimbang kira-kira nanti bisa ndak ini menyelamatkan kita di akhirat. Bisa ndak jadi bekal? Karena kata Nabi, kalau dapat, faman kana minkum ayyastati'an yakuna lahul khabi'ah falyaf'al. Kalau dapat ada di antara kalian itu ada amal rahasia, kebahagiaan, kebaikan yang rahasia yang kalian lakukan, tidak ada yang tahu. Dan ini banyak terjadi Pak ya. Pas orang tuh meninggal baru teringat, oh dia inilah yang pegang santun. Ingat tak yang orang Allah rahim orang yang mu'allaf itu, yang Cina, siapa lupa saya namanya. Ternyata ada khabiah, ada amal yang rahasia yang dilakukan. Orang tidak pernah tahu. Pas mati baru terbongkar. Rupanya dia menyantuni begini, subhanallah. Dan itu orang-orang yang inilah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf atas keterbatasan dan keliru yang disampaikan. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Iya. Kuenya masih ditutup. Iya.